Selamat siang, Kak. Selamat siang, Mbak. Mungkin bisa disesuaikan dulu duduknya biar nyaman. Di sini saya Adia sebagai ahli gizi di klinik ini. Mungkin dari Mbak bisa perkenalkan diri dulu dan keluhan apa yang dirasakan akhir-akhir ini biar nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol santai, Mbak. Perkenalkan, nama aku Dila. Akhir-akhir ini aku suka nyari sendi, Kak. Oke, dari sini ya. Untuk konsultasi kali ini kita ngobrol santai mungkin lebih ke pola makan atau mungkin kayak kesehatan dari Mbak Dila sendiri supaya nantinya keluhan ini bisa diatasi secara akurat gitu ya, Mbak. Usianya sekarang berapa, Mbak? 25 tahun. 25 tahun. Untuk pekerjaannya atau mungkin aktivitas sehari-hari? Ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga. Baik, Mbak. Kalau mungkin berat badan dan tinggi badan, Mbak Dila sendiri ingat nggak? Masih lupa. Terakhir udah lama banget. Kalau kira-kira terakhir kali timbang gitu Terakhir sekitar 90-an. 90-an. Kalau tinggi badannya Kayaknya 160. 160 ya. Oke, untuk berat badannya memang cukup berlebih ya, Mbak. Tapi nantinya kita bisa perbaiki pelan-pelan supaya dia itu bisa mengurangi dari keluhan-keluhannya Mbak tadi. Nah, untuk tadi keluhannya sendiri kan ada nyeri ya. Nah, sebelum ini apakah pernah ada riwayat yang lain selain nyeri itu? Pernah asam urat, Mbak. Asam urat aja atau gula darah pernah, tekanan darah juga. tekanan darahnya ya. Oke. Kalau keluhan yang paling mengganggu untuk sekarang apa? Di bagian kaki sama siku sih. Di bagian kaki sama siku sering sakit Iya. seperti itu. Oke. Ini nyeri terus atau kadang-kadang aja dirasakannya? Sering kan, tapi sekarang sering sakit. Ya, sering sakit ya. Kalau dari Mbak sendiri, apakah ada terlihat benjolan atau seperti apa? Iya, katanya daging tumbuh. Oh, daging tumbuh. Itu kemungkinan seperti tofu, memang seperti daging. Biasanya bakal muncul kalau asam uratnya ini sudah berlangsung lama. Nah, asam uratnya sendiri dari Mbak Dila itu kira-kira sudah berapa tahun ya? Udah lama, mungkin 10 tahun. 10 tahun. Oke, selain asam urat tadi, Mbak Dila kan ada penyakit riwayat lain ya? Kalau boleh tahu, darahnya ini darah tinggi atau darah rendah? Darah tinggi sih sama gula. Oh iya, sama gula tadi ya. Oke. Untuk obat yang rutin diminum kira-kira? Ya obat lah, aku lupa banget. Oh gitu. Kalau obatnya salah satu deh, masih ada yang ingat nggak? Yang asam urat itu allopurinol. Oh, allopurinol. Sama obat gula. Obat gulanya, oke. Metformin gitu apakah ada? Iya mungkin. Oke. Baik, berarti dari Mbak Dila sendiri itu masih rutin untuk minum obatnya ya? Masih seminggu lalu kemarin. Oke, jadi untuk yang seperti cek laboratorium gitu, apakah rutin juga? Iya, minggu lalu. Minggu lalu itu ya. Untuk asam uratnya masih ingat nggak Mbak berapa gitu? 10 lebih kayaknya. 10 lebih. Oke, berarti masih cukup tinggi ya. Kalau gula darah puasanya kira-kira? Nggak hafal. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kata dokternya gimana? Apakah ada penjelasannya gitu? Tinggi katanya. Tinggi aja. Oke. Mungkin satu lagi ya Mbak mau nanya. Kalau tekanan darahnya terakhir kira-kira? 150. Oh, 150. Oke, jadi tekanan darahnya juga termasuk yang tinggi ya Mbak. Nah, untuk sekarang mungkin lebih ke pola makan sih Mbak. Untuk biasanya nih Mbak Dila tuh sering sarapan atau kayak suka skip gitu? Sarapan, tapi ya seadanya aja. Kalau yang paling sering kira-kira apa Mbak Dila makan? Sering mie instan kalau pagi. Kalau lauknya? Ikan asin. Kalau sayur atau buah gitu dari Mbak Dila tetap konsumsi? Nggak suka sayur. Oke. Terima kasih udah jujur ya Mbak, karena bagi sebagian orang ini kayak kadang ditutupi, padahal itu akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah dari Mbak Dila itu sendiri. Nah, untuk minum air putihnya gitu gimana? Aku nggak ngitung sih kalau minum. Kalau minum nggak ngitung ya. Biasanya minumnya dalam bentuk gelas atau dalam bentuk apa? Gelas sih, tapi dikit aku minum. Kira-kira dibandingkan 8 gelas gitu
Nggak sampai. Nggak sampai. Oke. Kalau kopi gitu masih suka nggak? Kopi atau minuman lain misalnya air putih? Kalau kopi sering 3 gelas tuh wajib sih. Oke. Untuk asam uratnya sendiri nih Mbak, apakah masih sering kambuh? Dan Gimana? penyebabnya kira-kira kayak dari keluarga itu ada nggak Turunan ada sih. turunan ya? Oke, jadi memang bisa pengaruh dari keturunan, tapi juga pola makan dan juga cairan dari yang dikonsumsi Mbak Dila ini juga bisa sangat berpengaruh gitu. Nah, untuk Makan tapi aku dari dulu kayak gini sih. dari makannya selalu kayak gini ya, wajar sih Mbak, karena memang dari pola makan itu bisa berpengaruh nantinya ke keluhan-keluhan yang Mbak Dila rasakan. Nah, tujuan sekarang ini kita kira-kira ada 3. Jadi yang pertama ada untuk mengurangi nyerinya yang tadi Mbak keluhkan terkait asam uratnya, terus habis itu gula darahnya juga harus dikontrol karena dari Mbak juga ada riwayat gula darah, dan juga menurunkan tekanan darah karena tadi masih sekitar 150-an ya. Nah, kira-kira dari Mbak merasa berat nggak kalau dipatok 3 gitu tujuannya? Kalau semua dilarang terus nanti makan apa? Sebenarnya bukan dilarang sih, lebih ke kita akan mengatur apa aja yang boleh dimakan dan apa aja yang harus dikurangi. Nah, misalnya kayak mie instan tadi Mbak, itu bisa mulai dikurangi, tapi nggak harus stop langsung. Jadi karena kandungan garamnya di mie instan ini cukup tinggi, jadi itu bakal implikasi ke tekanan darahnya Mbak itu. Ini soalnya mie instan murah sih. Iya sih Mbak, karena itu juga praktis ya Mbak ya kalau misalnya buat makan gitu. Namun dari bahan-bahan yang lain itu masih bisa diusahakan Mbak dibandingkan mie instan yang dia terbukti ada penyebab ke tekanan darahnya Mbak itu tadi. Nah, misalnya kayak tahu atau tempe, telur gitu dari Mbak, apakah ada yang suka? Ya lumayan lah, nggak yang suka banget. Nggak yang suka banget, oke. Tapi masih mau makan ya kalau misalnya diganti ke tahu tempe gitu. Oke. Untuk air putih sendiri mungkin dari Mbak kan masih kurang dari 8 gelas ya. Kira-kira kalau kita patok di 6 gelas gitu Mbak keberatan nggak? Aku tuh sering bolak-balik kamar mandi Kak, kalau Oke. minum. Biasanya kalau minum berapa Mbak? Ya kalau ini aja sih, kalau haus aja sih. Oke, kira-kira tadi kan per gelas nih, itu berapa kali per hari gitu? Mungkin 3. 3, oke. Kalau misalnya kita naikkan dikit nih di 4 gelas, Mbaknya mau nggak? Atau masih keberatan juga? Susah sih ya. Oke, kalau dari Mbak sendiri berarti pengennya masih 3 dulu, tapi nanti mungkin bisa dibuat sering gitu ya Mbak ya? Oke, kalau kopi tadi Mbak kira-kira dari Mbak bisa mengurangi nggak? Susah ya kalau kopi. Kopi juga susah ya. Biasanya berapa hari? Berapa kali per hari? Tapi bisa dia mungkin kalau 2 2 kali per hari. Iya. Oke, itu udah bagus banget Mbak, dari Mbak sendiri udah ada niat untuk mengurangi. Jadi yang penting nantinya di kedepannya bisa konsisten seperti itu. Dari beberapa saran tadi, mungkin yang paling memungkinkan untuk dilakukan di minggu ini apa? Mulai dari mie instan atau air putih dan juga kopi. Mie instan dulu mungkin Kak. Di mie instan ya berarti ya, bagus sekali. Itu juga menjadi langkah awal yang sangat baik. Namun untuk yang air putih ini kan tadi Mbak bilang kalau misalnya kayaknya 3 aja deh. Kalau dari Mbak sendiri kira-kira ada kemauan nggak kalau misalnya ditingkatin lebih lanjut? Ya nanti aku coba Kak. Oke. Untuk ini mungkin lebih ke cross check ya terkait apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, mungkin dari Mbak bisa menyebutkan makanan apa yang mulai dibatasin. Mie instan mungkin sama kopi ngurangin. Oke, udah benar ya Mbak. Berarti untuk mie instan ini bisa dikurangi, dan juga kopi ini bisa disesuaikan lagi sama Mbak itu
bisanya seberapa gitu. Nah, untuk mie instannya bisa mungkin dikurangi dari frekuensi yang sudah dimakan kayak beberapa hari yang lalu. Nah, untuk sementara fokusnya memang ke mie instan, air putih, dan juga kopi. Nah, tapi selain itu apakah dari Mbak ini bisa mulai menambah sayur atau mungkin kayak buah gitu? Iya, nanti aku coba makan sayur sih, Kak. Oh iya, oke. Baik, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk evaluasi selanjutnya. Mungkin dari Mbak, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait keluhan-keluhan Mbak? Enggak. Oke, jadi itu ya tadi sebenarnya fokusnya di mie instan, air putih, dan juga kopi, dan kalau bisa itu menambah sayurnya, tapi disesuaikan lagi. Kalau Mbak Dila pengennya mie instan dulu yang dikurangi, itu nggak apa-apa, itu bakal mengurangi dari rasa-rasa nyeri yang dirasakan sama Mbak Dila juga, karena itu juga ada hubungan sama asam urat, ada tekanan darah. Jadi selain dari keturunan tadi, itu juga bisa dari pola makannya. Mungkin dari Mbak sudah aman atau ada yang udah? Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke konsultasi berikutnya. Kalau Mbak misal ada keperluan lagi, mungkin bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Mbak.